Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dalam permenungan kita di hari ke-23 bulan Oktober, bulan Rosario. Bacaan semakin indah dan semakin mendalam. Hari ini di dalam bacaan pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus, dia mau mengingatkan kepada kita akan keselamatan di dalam Yesus. Keselamatan yang sudah terbuka. Telah dibuka oleh siapa? Oleh Yesus sendiri. Makanya dia melihat Yesus sebagai jalan keselamatan itu. Ketika kita berbicara tentang Yesus, kita kadang melihat Yesus sebagai seorang histori, sebagai seorang pribadi, anak dari Maria dan Yosef, dibesarkan di Nazaret, seorang Yahudi. Tetapi Yesus memang seorang historis itu. Tetapi Yesus juga lebih dari sejarah itu. Karena Yesus menghadirkan sesuatu yang tidak biasa di zamannya dia. Di zamannya Yesus, orang dipisah-pisahkan berdasarkan kelas, berdasarkan kuasa, berdasarkan pengaruh, berdasarkan kesucian, bahkan berdasarkan sehat tidaknya. Yesus datang ingin menghancurkan tembok-tembok itu. Dia datang bukan dengan demo di sana sini, dengan berteriak dan berkoar di sana sini. Tetapi dia datang sebagai seorang saudara yang makan bersama dengan pendosa, yang makan bersama orang sakit, tapi juga dia makan bersama orang yang kudus. Dia makan sama pungut cukai, tetapi juga dia makan bersama dengan orang Farisi. Dia tidak hanya mengunjungi mereka orang-orang yang dia kenal, orang-orang yang menjadi temannya, tetapi musuhnya pun dia kunjungi. Dia menjadi suatu pesan, kehadiran dia menjadi suatu pesan bahwa Allah sungguh hadir, Allah sungguh nyata. Makanya ketika kita berbicara tentang keselamatan dan penawaran keselamatan kepada manusia, kita berbicara tentang kehadiran keselamatan itu yang bisa dialami, yang bisa dirasakan, yang bisa dinikmati. Makanya keselamatan itu bukan soal doa. Makanya Yesus bilang kepada akhir zaman, Tuhan Yesus akan bilang kepada mereka yang sebelah kanan, datanglah kepadaku kalian semua, karena kalian ketika saya dalam penjara, kalian mengunjungi aku. Ketika saya lapar, kalian memberi makan, dan seterus, dan seterus. Tetapi pergilah engkau ke dalam api yang tak terpadamkan. Engkau yang ketika saya lapar, engkau tidak memberi saya makan. Berarti keselamatan itu sama dengan solider, sama dengan berbela rasa, sama dengan kehadiran yang tulus ikhlas dalam setiap perjalanan dan sejarah orang-orang, terutama yang terluka, yang ditinggalkan dan tak punya suara. Keselamatan ini semacam ini tidak punya agama. Keselamatan semacam ini adalah satu keselamatan yang berproses, satu keselamatan yang semakin bertumbuh dan bertumbuh, dan pada akhirnya yang diberikan adalah seluruh dirinya. Paus Fransiskus dalam lawatannya ke Indonesia, dia bilang, ketika Anda memberi sedekah, Anda belum mencintai dengan tulus. Kecuali
ketika Anda menyentuh tangannya. Bukan soal menyentuh, tetapi menjadi bagian dari sejarahnya. Ketika Anda hanya memberikan, Anda berada pada level yang lebih tinggi. Dia sebagai sang penerima, sang pengemis yang membutuhkan. Anda di atas, saya di bawah. Saya orang kasihan, Anda mengasihani saya. Itu bukan kasih. Kasih adalah Anda turun bersama-sama dengan saya. Kasih itu compassion. Merasak, menderita, mencintai sampai bisa merasakan penderitaan sesama. Makanya keselamatan yang paling besar adalah kerelaan untuk memberi diri kita seutuhnya. Bahkan mengorbankan diri dan hidup kita untuk sesama kita. Dan itu yang paling sulit. Makanya di bulan Rosario ini kita diajak untuk bersama dengan Maria melihat apa arti sebuah pengorbanan itu. Apa arti menerima tawaran menjadi sang penyelamat itu. Bunda dari sang penyelamat itu. Apa artinya menjadi seorang ibu. Membesarkan anaknya sehingga anaknya menjadi seorang yang rela memberikan segala-galanya, bahkan hidupnya. Salib dan penyaliban Yesus boleh jadi dengan kacamata duniawi kita melihat sebagai suatu kegagalan total dari seorang ibu melindungi anaknya. Tetapi kalau kita lihat dalam perspektif keselamatan, salib adalah kemenangan Maria. Karena dia telah sukses membesarkan anaknya yang rela menghadapi apapun. Rela memberikan segala-galanya, bahkan hidupnya. Makanya scene yang begitu indah ketika Yesus berada di Taman Getsemani. Ketika dia tanya kepada para prajurit yang datang bersama dengan Yudas Iskariot yang ingin menangkap dia. Siapa yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. 3 kali Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Mereka 3 kali mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Dan setiap kali dia bilang, inilah aku. Jika aku yang kamu cari, biarkan mereka ini pergi. Itulah kasih, itulah keselamatan itu. Dan itulah yang diwartakan oleh seorang Paulus. Karena itu Paulus rela mengorbankan segala-galanya, bahkan hidupnya, bahkan segala pengaruhnya untuk mendapatkan kasih itu. Karena di jalan ke Damaskus, dia menemukan seorang Allah yang hadir dengan dia. Bukan hanya ketika dia berada di atas kuda, tetapi ketika dia jatuh terkapar dari kuda. Yesus itu hadir bersama dengan dia. Maka semoga kita bisa menemukan di bulan Rosario ini, sembari merenungkan peristiwa Rosario ini, semoga kita bisa menemukan Yesus yang sungguh hadir secara nyata di dalam peristiwa hidup kita. Yesus yang berwajah sesama kita. Yesus yang berwajah musuh kita. Yesus yang berwajah orang seiman dengan kita. Tetapi Yesus yang berwajah juga dengan orang-orang yang bukan seiman dengan kita. Yesus yang hadir dalam diri sesama manusia seperti kita. Semoga Tuhan Allah Bapa kami bukalah mata kami agar kami mampu melihat keselamatan itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.